dimaksud dengan kewarganegaraan digital? Konsep yang membuat setiap warga negara digital menggunakan teknologi dengan baik dan bertanggung jawab seperti warga di kehidupan nyata. Adanya kewarganegaraan digital bertujuan membentuk perilaku atau sikap masyarakat yang bertanggung jawab dan bijaksana dalam menggunakan teknologi, membentuk etika komunikasi di dunia maya, serta mengantisipasi penyalahgunaan teknologi untuk kepentingan pribadi. Ada 9 komponen pada kewarganegaraan digital, yaitu yang pertama, akses digital, perdagangan digital, komunikasi digital, literatur digital, etika digital, hukum digital, hak dan kewajiban digital. Yang terakhir ada kesehatan digital. Baiklah, kembali lagi ke topik utama kita, yaitu mengenai peran kewarganegaraan digital dalam mewujudkan good and silent government. Mari kita bahas lebih lanjut peran kewarganegaraan digital dalam membangun good and silent government. Berdasarkan ruang lingkup, kewarganegaraan digital memiliki peran strategis dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkelanjutan. Antara lain, yang pertama adalah meningkatkan transparansi informasi publik. Salah satu syarat good and silent government adalah keterbukaan informasi publik. Dengan kewarganegaraan digital yang memadai, masyarakat bisa mengakses informasi pemerintahan secara daring dan memantau penggunaan anggaran negara. Contohnya, penerapannya adalah situs Open Budget Indonesia yang memvisualisasikan postur dan realisasi anggaran pemerintahan pusat. Data anggaran disajikan secara interaktif dalam bentuk grafik dan diagram sehingga mudah dipahami masyarakat awam. Yang kedua, mendorong partisipasi publik secara daring. Selain transparansi, partisipasi publik juga kunci penting good and silent government. Berkat kemajuan teknologi, kini warga negara bisa menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam pengambilan keputusan pemerintahan tanpa harus tatap muka. Contohnya, penerapan adalah fasilitas musrenbang, di mana masyarakat bisa mengusulkan rencana pembangunan daerah secara daring yang nantinya akan membahas lebih lanjut pada acara musrenbang. Yang ketiga, ada memudahkan pelaporan pelanggaran secara daring. Elemen hukum digital dalam kewarganegaraan digital memungkinkan masyarakat melaporkan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disebut dengan KKN yang melibatkan penyelenggaraan negara secara daring. Contohnya, penerapan adalah situs lapor KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang memungkinkan siapapun melaporkan dugaan korupsi yang di dalamnya atau disaksikan identitas oleh KPK. Yang keempat, menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih baik. Dengan dukungan kewarganegaraan digital, pemerintahan bisa memberikan layanan administrasi pemerintahan yang lebih cepat, mudah, dan murah lewat platform digital. Contohnya, penerapannya telah dirintis oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta lewat Jakarta Smart City. Beberapa layanan seperti pembayaran pajak, pengurusan KTP bisa diselesaikan secara daring. Nah, itu tadi beberapa contoh peran kewarganegaraan digital dalam mewujudkan good and silent government. Sederhananya, kewarganegaraan digital menciptakan ekosistem digital yang sehat bagi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan demokratis. Yang terakhir ada tantangan implementasi kewarganegaraan digital. Tantangan implementasi kewarganegaraan, meskipun demikian, upaya mewujudkan kewarganegaraan digital tidaklah mudah. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi pemerintah, mulai dari minimnya literasi digital masyarakat hingga ketimpangan akses internet antar daerah. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia atau APJII, meski penetrasi penggunaan internet di Indonesia terus meningkat, pada 2001
masih sekitar 24,5% penduduk yang belum mengakses internet. Selain itu, kesenjangan literasi dan inklusi digital antara warga kota desa yang masih cukup lebar. Survei yang sama menunjukkan skor literasi digital rata-rata warga desa hanya 38,7 dari skala 100. Sejauh di bawah rata-rata nasional sebesar 52%. Oleh karena itu, tantangan terbesar implementasi kewarganegaraan digital adalah bagaimana menjamin akses internet merata bagi seluruh warga negara dan meningkatkan literasi digital masyarakat, terutama di pelosok desa. Baiklah, sekian dulu penjelasan dari saya. Semoga bisa menambah wawasan kita tentang peran strategis kewarganegaraan digital dalam membangun good and silent government. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.